Halo teman-teman semua, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu pada video sebelumnya kita sudah mencari Marshallian demand ya, dengan kan kita ingin mencari utilitas maksimum X dan Y yang memaksimumkan utilitas jika dia menghadapi kendala M sama dengan PXX plus PYY seperti itu. Nah, sekarang dan caranya adalah kita Lagrange itu adalah objective functionnya, utility-nya ditambah dengan constraint-nya, ya lambda dikali constraint. Lalu cari first order condition, bikin sama dengan 0, lalu nanti kita akan mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2-nya disubstitusi dan eliminasi, lalu hasil perbandingan X dan Y yang memaksimumkan utilitas itu dimasukkan ke dalam persamaan anggaran. Nah, lalu kita akan mendapatkan si X star dan Y star atau X Marshallian dan Y Marshallian. Oke. Nah, selanjutnya di dalam mikroekonomi kita juga belajar atau kita mengenal yang namanya indirect utility function. Oke. Jadi indirect utility function itu diperoleh atau ya kita bisa dapatkan dengan cara memasukkan Marshallian demand yang kita punya ke fungsi utility. Ya, sebenarnya apa itu indirect utility function? Nah, kalau utility function, misalnya utility function dari mengonsumsi barang X dan barang Y, kan? Berarti dia mengukur berapa sih utilitas dari jumlah konsumsi barang. Oke, makanya disebut direct utility function. Ya. Ini kita sebut dengan direct utility function. Karena dia menyatakan fungsi utilitas dalam jumlah konsumsi barang. Tapi kalau indirect, berarti secara tidak langsung. Nah, apa faktor-faktor yang menyebabkan permintaan barang secara tidak langsung? Yaitu harga barang X, harga barang Y, dan income. Seperti itu. Nah, gimana caranya kita mendapatkan indirect utility function? Atau bagaimana kita mengubah direct utility function menjadi indirect utility function? Caranya adalah memasukkan fungsi utility yang kita punya, memasukkan Marshallian demand yang kita punya ke fungsi utility, ya seperti itu. Oke, kan fungsi utility-nya itu adalah X pangkat alpha dikali Y pangkat beta. Nah, ini kita ganti dengan X Marshallian dan Y Marshallian. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita asumsikan dia constant return to scale ya, fungsinya ya, biar lebih gampang. Maka hasilnya alpha M per PX pangkat alpha dikali Y pangkat beta. Nah, ini dipangkat dengan beta. Berarti beta M dibagi PY pangkat beta. Seperti itu. Oke. Nah, ingat, asumsi dalam constant return to scale adalah alpha plus beta sama dengan 1. Oke, di sini ada M pangkat alpha, di sini ada M pangkat beta. Maka M pangkat alpha dikali M pangkat beta hasilnya adalah M pangkat alpha plus beta. Sehingga bisa kita bikin seperti ini. Oke. Nah, ini adalah indirect utility function untuk fungsi Cobb-Douglas utility yang constant return to scale. Ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini indirect utility function? Kita bisa tahu karena dia utility-nya sudah dipengaruhi oleh variabel harga barang X, harga barang Y, dan income. Oke, jadi seperti itu untuk mendapatkan indirect utility function. Dan yang menarik juga adalah teman-teman bisa ketika teman-teman tahu indirect utility function, apapun bentuk fungsinya, teman-teman bisa mencari Marshallian demand-nya. Kalau tadi kan dari utility function ke Marshallian demand untuk Cobb-Douglas misalnya, itu harus pakai Lagrange. Ya, tidak semua fungsi utilitas itu kita maksimum kita carinya dengan Lagrange ya. Khusus Cobb-Douglas, Jazz itu pakai Lagrange. Tapi kalau perfect substitute, perfect complement, itu nanti kita akan belajar dia nggak pakai Lagrange. Nah, eh, tapi untuk mendapatkan Marshallian demand dari indirect utility function itu nggak perlu pakai Lagrange. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita pakai yang namanya Royce identity. Oke. Jadi Royce identity itu adalah mengubah indirect utility function. Ya, kita mengubah indirect utility function ke Marshallian demand. Seperti itu. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah
turunan dari indirect utility function dibagi turunan dari harga barang X karena dia X Marshallian ya, dibagi turunan dari indirect utility function terhadap income. Terus ada negatifnya. Nah, untuk Y Marshallian, itu juga sama. Negatif, turunan indirect utility function dibagi PY, dibagi turunan indirect terhadap income. Nah, teman-teman bisa mencoba ya. Kan teman-teman udah belajar nih turunan parsial. Coba deh, ini diturunkan terhadap PX hasilnya gimana. Terus ini diturunkan terhadap M hasilnya gimana. Terus dibagi, nanti dapat X Marshallian. Kalau Y Marshallian, indirectnya diturunin terhadap PY, lalu indirectnya diturunkan terhadap income. Nanti ketemu Y Marshallian ya. Kalau pekerjaan teman-teman benar, maka hasilnya itu akan sama seperti ini. Oke, saya tidak akan coba ya, biar teman-teman bisa mencoba sendiri. Saya hanya memandu, jadi silakan teman-teman coba. Oke, karena itu adalah rumus dari Royce Identity. Oke, jadi pada Royce Identity kita bisa mendapatkan Marshallian demand dari sebuah fungsi indirect utility function seperti itu. Oke. Nah, dan jangan lupa unsur negatifnya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur Hicksian demand. Oke. Apa yang membedakan antara Marshallian dengan Hicksian? Kalau Marshallian itu bicara tentang berapakah kita bilangnya barang X dan Y ya. Jadi kalau Marshallian itu kita bilang berapa sih barang X dan Y yang memaksimumkan utilitas dengan income tertentu. Oke. Kalau Hicksian itu adalah berapakah X dan Y yang meminimumkan biaya dengan utility tertentu. Oke. Nah, sebenarnya antara Marshallian dan Hicksian itu nanti kita akan buktikan bahwa dia terdapat duality optimum. Apa yang dimaksud dengan duality optimum? Pada dasarnya, solusi yang dihasilkan oleh Marshallian dan Hicksian secara angka itu sama persis. Jadi, misalnya kita menghadapi sebuah fungsi utilitas dengan anggaran tertentu, maka sebenarnya kalau kita maksudnya kita cari Marshallian-nya dan cari Hicksian-nya, itu hasilnya akan sama. Misalnya kalau Marshallian, X star-nya 30, Y star-nya 40. Di Hicksian juga sama. X star-nya 30, Y star-nya 40. Tapi dia dua-duanya itu bicara hal yang beda. Saya kasih konteks seperti inilah. Misalnya utilitas maksimumnya itu 100, X dan Y optimumnya 30, Y yang optimum itu 40, sedangkan apa namanya expenditure-nya itu taruhlah 2.500. Oke. Nah, kalau Marshallian demand tuh dia mau bilang bahwa dengan income sebesar 2.500 dia bisa mencapai utility terbesar tuh 100, yaitu dengan mengonsumsi 30 barang X dan 40 barang Y. Oke. Jadi kalau expenditure-nya 2.500 bisa nggak utility-nya di atas 100? Nggak bisa, karena 100 itu udah maksimum. Tapi bisa nggak alokasi barang X dan Y-nya menghasilkan utilitas di bawah 100? Bisa. Tapi 100 itu maksimum. Makanya Marshallian demand-nya, X star dan Y star adalah 30 dan 40. Gitu. Karena dengan income sebesar 2.500 atau dengan pengeluaran sebesar 2.500, utilitas maksimum yang bisa tercapai itu 100. Oke. Mungkin saya bisa gambarkan si budget constraint-nya. Budget constraint dan utility. Kurang lebih seperti inilah ya. Ini ada titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, di titik A, B, dan C itu sama-sama menggunakan income sebesar 2.500. Tapi di titik A dan di titik B, utility-nya taruhlah ini utility-nya 100, ini utility-nya 75. Ya, di titik A dan C utility-nya lebih rendah sebesar 75, sedangkan di titik B utility-nya 100. Maka ini kita sebut dengan Marshallian. Di sini adalah Y Marshallian, ini juga adalah X Marshallian, seperti itu. Oke. Nah, kalau dalam konteks Hicksian itu kebalik. Nah, misalnya konsumen mau utility-nya 100, maka 2.500 itu bicara tentang expenditure minimum yang harus dikeluarkan kalau mau utility-nya 100. Dan itu tercapai ketika
mengalokasikan 30 unit X dan 40 unit Y. Oke? Atau dengan kata lain seperti ini. Misalnya ini adalah budget line pertama, lalu ada budget line kedua. Oke? Misalnya ini titik D, ini titik E. Nah, kita bisa lihat bahwa titik D dan titik E itu sama-sama menghasilkan utility sebesar 100. Tapi kita bisa lihat di budget line pertama, itu expenditure-nya 2.500. Di budget line 2, itu di atas 2.500. Taruhlah 3.000. Artinya apa? Titik B itu adalah titik yang meminimumkan biaya. Karena dengan utility 100, biaya yang paling minimum itu 2.500. Dan di titik D dan E, itu dia sudah di atas 2.500. Makanya 2.500 sebagai expenditure minimum. Sehingga nggak heran Hicksian demand-nya itu juga sama, seperti ini. Oke? Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Saya akan kasih petunjuk, teman-teman coba sendiri. Intinya, teman-teman mencari expenditure function-nya dulu. Cara nyari expenditure function adalah dengan menginverse si indirect. Nah, terus nanti teman-teman akan mendapatkan Hicksian demand dengan ini, rumus ini. Kalau X Hicksian itu turunan expenditure terhadap harga barang X, Y Hicksian itu adalah turunan expenditure terhadap harga barang Y. Oke, silakan teman-teman mencoba, nanti teman-teman bisa mencocokkan jawabannya seperti apa. Oke, sekian, terima kasih.